Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang kekasih. Kiranya kasih karunia kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Kita baca Alkitab kita dari kitab Amsal 20 ayat 17. Dikatakan di sana, roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ya, jadi makanan yang kita dapat dengan cara menipu mungkin sedap rasanya, manis rasanya, tapi setelah itu mulut kita seperti penuh dengan kerikil. Tipuan adalah apa yang kita peroleh tanpa kerja keras, atau dengan kata lain, kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, bukan hasil kerja keras kita. Dengan berbagai macam trik, kelicikan, kelihayan yang jahat, kita mendapat apa yang kita tidak berhak mendapatkannya. Itulah tipuan. Kerap kali lebih sakit menerima kenyataan bahwa milik kita diambil dengan cara tipuan. Kalau kita berbicara tentang tipuan, yang pertama kita ditipu oleh orang yang tidak kita kenal, namun mereka dengan sengaja menipu kita dengan jalan mencoba mengenal kita dengan berbagai cara. Kita sudah diincar oleh mereka. Apalagi zaman sekarang, tipuan ada di mana-mana. Lewat SMS, ya kirim ke chat WA, ya dengan berbagai macam cara. Orang coba menipu dengan cara menghipnotis, ya dengan berbagai macam cara. Dunia tipu menipu sudah dikenal luas di seluruh dunia. Nah, itu sangat menyakitkan. Tapi yang jauh lebih menyakitkan adalah biasanya kita ditipu oleh orang yang paling kita percaya. Nah, ini dia. Kita ditipu oleh orang yang paling kita percaya. Ini jauh lebih sakit rasanya. Orang yang selama ini seperti seorang sahabat yang paling dekat, seorang yang paling kita percaya, namun punya maksud yang jahat memperdaya kita. Kerap ini jauh lebih sakit dari yang nomor satu tadi, atau jauh lebih sakit dari orang yang mencuri barang kita atau mengambil paksa barang kita. Kami punya pengalaman ketika uang kami dipinjam oleh seorang sahabat yang sangat kami percaya, kami hormati, ya, tapi uang itu tidak pernah kembali sampai hari ini. Dan kami juga pernah kehilangan odometer mobil kami. Waktu itu mobil Kijang yang lama, odometernya dicuri oleh pencuri. Dan kami tidak tahu, tidak kenal itu. Tetapi manakah yang paling berdampak buat kami? Yang paling berdampak adalah ketika kami ditipu oleh orang yang kami percayai, oleh orang yang kami kenal. Ya, itu terjadi. Ya, mungkin juga saudara pernah mengalami hal demikian. Saudara tahu bagaimana sakitnya ya ketika kita mengalami tipuan. Bagi orang yang menipu, rasanya awalnya puas berhasil menipu, puas telah memperdaya, bahkan mungkin tepuk dada telah memperdaya orang yang ditipunya. Tetapi pada akhirnya hal tersebut akan merusak diri sendiri. Roti yang awalnya manis rasanya. Kenapa? Karena dihasilkan bukan oleh karena kerja keras kita. Dihasilkan bukan oleh karena kita telah membayar harganya. Tetapi karena kita telah menipu seseorang. Betapa manis rasanya. Tapi akhirnya menjadi kerikil yang akan merusak mulut, merusak gusi, merusak bibir, merusak lidah, mematahkan gigi, dan sangat buruk rasanya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi barang apapun yang kita peroleh dengan tipu daya, dengan tidak adil, pada akhirnya akan merusak. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, melakukan perbuatan menipu itu ada di mana-mana.
Bahkan kita pun mungkin pernah jadi korbannya, atau mungkin kita pun pernah menjadi pelakunya. Perbuatan tipu menipu itu dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga. Kalau kita membaca Alkitab yang paling terkenal, itu dimulai dari rumah Ishak. Ya, lihat Bapak Ibu, bahwa Abraham pernah menipu, eh, dia berkata bahwa Sarah bukan istrinya, ya Ishak juga pernah menipu demikian, dan Yakub bahkan namanya pun adalah seorang penipu. Yakub menipu Esau, lalu Laban menipu Yakub. Dan yang paling menyakitkan bagi Yakub adalah ketika Yakub ditipu oleh 10 anak laki-lakinya, Esau disayang Ishak, dan Yakub disayang ibunya, dan Ribka mulai merancang tipuan untuk mendapatkan berkat Ishak bagi anak yang disayanginya, yaitu Yakub. Bahkan Ribka sendiri mengajari anaknya Ishak, Yakub, untuk berbuat curang. Bahkan Yakub mempertanyakan, ya, nanti kalau ayahku tahu bagaimana? Bahkan ibunya sendiri berkata, aku yang menanggung kutuknya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini betapa sesuatu pelajaran yang dapat kita pelajari, ya. Itu sebabnya jangan sampai kita punya anak favorit. Favoritisme itu menghasilkan hal-hal yang demikian. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 27 ayat 30 sampai 35, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ya, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah juga aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu." Kejadian 29 ayat 25. Bagaimana Laban menipu Yakub? Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Penipu kerap berpikir melakukan tipuan itu biasa atau tidak salah sampai mereka mengalami tipuan itu sendiri. Saudara lihat, ya, penipu kerap berpikir melakukan tipuan itu biasa atau tidak salah sampai mereka mengalaminya, dan Yakub mengalaminya. Dan yang paling menyakitkan adalah Kejadian 37 ayat 31 sampai 35. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Tadi saya berbicara tentang tipu menipu, itu dimulai dari rumah.
Tipu menipu juga terjadi di dalam dunia pendidikan sejak anak kita masih kecil atau kita juga pada waktu itu masih kecil. Mungkin kita pernah mendengar guru kita berkata, menyontek adalah seperti seseorang yang sedang membohongi dirinya sendiri. Dan ini terjadi berkelanjutan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan akibatnya banyak lulusan sekolah tidak qualified di sekolah ketika kita mulai menyontek di sekolah. Kerap kali sebuah sistem pembelajaran menciptakan dan menyuburkan budaya menipu. Ketika ada kompetisi, maka biasanya setiap orang tidak mau kalah. Maka setiap orang tidak siap kalah. Maka pemikiran tentang menipu mulai masuk di sana. Pemikiran curang mulai masuk di sana. Berbeda dengan cara belajar di negara tertentu seperti Finlandia, yang melihat bahwa setiap anak adalah pintar dan tidak ada ujian yang membandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Ujian yang ada adalah untuk menemukan bakat, kompetensi, potensi dari setiap anak, sehingga anak-anak diarahkan sesuai dengan potensinya, dan setiap anak merasa dihargai. Itulah sebabnya di negara-negara yang demikian, tingkat kejahatan tipuan itu sangat rendah. Ya, nah, apa yang bisa kita pelajarin dari sini? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, sebenarnya kita perlu belajar, ya, bagi kita yang punya anak, ya, khususnya anak yang masih sangat kecil, mulailah ditanamkan bahwa dia adalah anak yang berharga. Jangan banding ketika kita mendapati ternyata anak kita memiliki nilai yang tidak baik. Ya, itu sebenarnya hanya ada dua saja. Dia tidak belajar. Artinya, dia cenderung tidak menggunakan waktu dengan baik. Dan kita perlu juga tahu kenapa dia malas belajar. Mungkin saja dia tidak menyukai pelajaran tersebut. Nah, itulah tugas dari kita sebagai orang tua, ya, untuk menemukan bakat, potensi, dan talentanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, keberhargaan seorang anak tidak ditentukan dari seberapa tinggi nilai akademisnya. Marilah mulai menghargai seseorang tidak berdasarkan nilai akademisnya, tapi marilah mulai belajar menghargai anak dari nilai kejujuran yang dia punya dalam kehidupannya. Ingatlah, karena ini akan berdampak besar. Dosa dilakukan secara pribadi, tetapi dampaknya tidaklah pribadi. Itu bisa mempengaruhi keluarga, komunitas, kota, bangsa, bahkan dunia. Ketika di dalam sistem pendidikan sebuah bangsa itu menyuburkan uh, kecenderungan untuk menipu, menyontek, dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi bangsa tersebut. Ya, ini akan mempengaruhi uh, pribadi, komunitas, gereja, keluarga, kota, bahkan bangsa-bangsa. Alkitab berkata bahwa dosa adalah noda bangsa. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar, mulai dari diri kita. Mulai kita punya tanggung jawab untuk melihat anak-anak kita. Bagaimana kita menemukan bakat dan talenta mereka. Sehingga kita akan memiliki generasi berikutnya. Ya, itu akan menjadi generasi yang orang yang memiliki integritas. Ya, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Satu tipuan saja sudah cukup untuk mempertanyakan seluruh kebenaran yang ada di dalam diri seseorang selama ini. Menipu adalah bertindak tidak jujur atau tidak adil demi mendapatkan keuntungan pribadi. Mengabaikan aturan yang ditetapkan demi keuntungan pribadi. Di dunia olahraga kita kenal, dunia kompetisi sebenarnya yang paling sportif. Itu udah paling sportif. Ya, karena di dalam dunia olahraga yang disanjung itu adalah sportivitas, yang disanjung itu adalah fair play. Bapak Ibu, bahkan di dunia kompetisi yang paling sportif pun hal ini terjadi ketika
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya seorang Lance Armstrong, seorang yang apa namanya pembalap sepeda yang sangat terkenal, yang memenangi begitu banyak gelar kejuaraan, dia memakai steroid untuk mendongkrak performanya dan berhasil menjadi juara dalam berbagai ajang kompetisi. Dan akhirnya setelah diketahui seluruh gelarnya dicabut dan integritasnya hancur. Bapak Ibu, satu tipuan saja yang kita tanyakan, seluruh kebenaran yang mungkin selama ini sudah kita hidupi. Ben Johnson telah dikualifikasi ketika memakai doping di Olimpiade musim panas untuk lari 100 meter. Seusia saya pasti ingat Diego Armando Maradona telah melakukan tipuan melalui gol tangan Tuhan dengan gawang Inggris yang dikawal oleh Peter Shilton. Dan akhirnya Maradona tidak pernah bermain di Liga Inggris. Di negara-negara yang menyanjung moral yang tinggi, menipu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Menipu adalah sesuatu yang sangat tidak layak. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dalam hidup kita untuk kita boleh menjaga integritas kehidupan kita. Ya, satu firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 4 ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, apakah kita siap untuk ya katanya dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah? Itu sebabnya Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat berintegritas. Karena dia menolak segala perbuatan tersembunyi. Maksud-maksud yang tidak tulus. Ada udang di balik batu. Setiap tindakan-tindakan yang dia perbuat, dia lakukan seperti pertama-tama kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa penting kita melihat motivasi-motivasi hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu menghindari untuk berlaku licik, memanfaatkan orang lain. Ketika kita memanfaatkan orang lain, sebenarnya kita sedang menipu dia. Kita tidak berlaku tulus, kita tidak berlaku jujur, kita namanya tidak memiliki integritas. Dalam dunia pelayanan pun seperti itu. Kita perlu berlaku jujur, berlaku dengan tulus, sehingga integritas kita tidak dipertanyakan. Bapak Ibu yang kekasih, satu tips yang bisa saya sampaikan adalah, seperti kitab 2 Korintus 4 ayat 2 ini dikatakan, ya, hiduplah apa adanya. Jangan hidup berbeda di rumah, di tempat kerja, gereja, dalam pergaulan. Hiduplah apa adanya. Jangan berpikir tentang apa namanya, kita kerap kali memanipulasi dengan berbuat baik, ya, berbuat baik eh, di gereja, kelihatan bagus kita di gereja, tapi ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat pekerjaan, kita tidak seperti apa yang kita hidupi di gereja. Ini yang pernah saya alami ketika satu kali saya pulang ke rumah. Di dalam hati saya ada suara berkata, kamu baik sekali di gereja, tapi kamu di rumah tidak sebaik di gereja. Bapak Ibu dan yang kekasih dalam nama Yesus, ingatlah satu kali waktu, tidak ada satupun yang tidak akan dibukakan. Satu kali waktu, semuanya pasti akan tersingkap. Itu sebabnya betapa penting kita hidup apa adanya. Tentunya kita ini dalam kehidupan ini tidak selalu benar. Saya juga tidak selalu benar, Bapak Ibu. Jadi tips yang pertama tadi, hiduplah apa adanya. Yang kedua, peganglah perkataan kita. Ya, pegang perkataan kita. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita terlanjur, kita salah,
Akui bahwa kita sudah salah dan minta maaf. Kerap kali, banyak sekali di antara kita sulit sekali minta maaf. Sulit sekali kita berkata, I'm sorry. Sulit sekali kita mengakui. Bahkan kita kerap kali membela kebohongan demi kebohongan. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita mulai membela kebohongan kita, ketika kita mulai membela kesalahan kita, ketidakjujuran kita, tipuan kita, maka kebohongan itu akan bertunas, berurat, berakar, dan akan berbuah-buah dengan lebat. Dan sampai satu kali kita akan kehilangan kepercayaan dari orang. Kepercayaan dari orang adalah hal yang sangat penting. Ketika satu kali orang tidak lagi percaya kepada kita, jangan heran orang tidak akan lagi mau berurusan dengan kita. Itulah sebabnya ketika kita gagal, ada solusinya. Minta maaf, akui kegagalan kita, akui kesalahan kita. Jangan membela diri. Amsal 25 ayat 14 dikatakan, awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Artinya orang ini tidak punya integritas. Beda di mulut, beda yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, mari semua kita belajar. Ya, jangan sampai kita seperti firman Tuhan ini berkata, roti hasil tipuan sedap rasanya, tapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apapun yang kita lakukan dengan tipuan sepertinya enak rasanya, tetapi akhirnya merusak hidup kita, merusak keluarga kita, merusak komunitas kita, bahkan bisa merusak bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami semuanya untuk kami hidup dengan integritas. Tuhan, tolong kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah yang menguatkan kami dan meneguhkan kami hidup dalam integritas. Di dalam nama Yesus. Amin.